Para hadirin yang kami hormati, khususnya para alumni Usuluddin yang pada hari ini hadir dan bersyukur kita bersama-sama berjumpa di sini. Alumni mahasiswa Usuluddin tahun 81 ya 82 ya kira gitu. Dan pas saya hari itu seingat saya masuk menjadi dosen, tapi belum masuk kelas 81 itu. Jadi baru selesai 79, saya paling lama kuliah saya di IAIN. Saya mungkin 13 tahun saya kuliah. Ini pengalaman paling pahit dan juga paling manis buat saya. Begitu selesai, Pak Samsudin bilang, Mas Kemiti mengajar di sini. Duh, apa alasannya? Saya begini, kalau pegawai negeri itu korpri, kalau korpri itu Golkar, paling saya benci dalam hidup waktu itu. Saya tahu lah. Alasannya apa ya? Nanti saya bicara sama istri saya juga. Saya paling waktu saya ingin kembali ke pesantren di Brebes, itu pekerjaan saya sehari-hari. Dan karena tekanan begini, istri saya juga maunya di Jogja. Karena orang dari Jember, bahasa Linggapura, bahasa Brebes itu nggak bisa. Saya nggak betah. Lalu ya terpaksa saya pilih dengan hati saya bertahan, yaitu korpri. Korpri waktu itu adalah sekaligus Golkar. Dan saya siasati selama saya jadi korpri, kalau apel Golkar selalu bilang saya sedang kuliah, memberi kuliah, jadi enak, tidak ada alasan sampai pensiun. Dan saya pensiun 2009. Tapi saya satu-satunya dosen paling aneh barangkali, sudah pensiun 2009, 65, 10 tahun kemudian saya sudah mengabdi lagi di fakultas sampai 2019, baru saya pensiun total. Wah, ini lebih besar nih. Jadi saya itu, dan apa yang kita dapatkan di situ mungkin membalik dunia saya. Dunia saya dulu dunia pesantren, di dunia mahasiswa. Lalu di situ ternyata kalau Mas Musa nggak mau bicara politik, saya itu ngerti politik sejak PKI mengganyang HMI. Sejak itu belajar politik secara pribadi, di fakultas nggak ada. Yang ada di fakultas ini fakultas HMI yang ngajarin politik dan PKI. Sehingga saya pada tahun-tahun 64-65 itu sudah mulai kepala saya sudah hidup terus-menerus menghadapi PKI dan sampai dengan pembunuhan. Dan saya juga pada saat itu saya tidak sampai membunuh, saya memukuli berkali-kali kader PKI. Karena ya, dan itu akhirnya saya tobat. Ada sebuah hadis mengatakan waktu itu, Innamas syadidu laysa bisur'ah walakin syadidu ayyakil nafsuhu indal ghadabi. Ayat itulah yang membuat saya tobat. Iya, tadi politik dengan otot. Saya bergerak sampai tahun 68. Dan 68 saya anggota pengurus senat diangkat oleh Pak Musadat. Saya ketua senat mewakili Pak Fandi di ketua senatnya. Di situ ya berpolitik juga mulai. Saya sekitar 68 sudah bahasa politik sudah berbicara. Saya fraksi HNI, sedangkan ketua senatnya adalah fraksi pegawai Pak Fandi, tapi pro NU, kira-kira PNI jadinya. Jadi ini perdebatan yang sebenarnya tapi menarik. Meskipun beda saya dengan dosen-dosen lain yang PNI, saya tidak pernah merasa dibedakan dengan wadah saya. Ya, saya tapi kalau saya harus tidak, ya tidak. Salah satunya yang mungkin mengerjakan dekan waktu itu adalah Pak Masturi. Jadi Pak Masturi mengangkat saya sebagai ketua panitia pemilihan umum mahasiswa. Tapi aturan sudah ketat. Saya atur karena hak ketua panitia. Tapi ada mahasiswa yang nyelonong ketahuan bahwa mereka masuk daftar sebagai calon anggota senat, tapi menyolong waktu. Jadi booking sudah tutup, dia ngambil temannya, mencuri, menuliskan. Tapi tanpa tanda tangan saya. Jadi setiap pendatangan saya mengakhiri pada setiap melamar menjadi anggota senat itu. Tapi karena itu sudah lewat di luar batas saya batalkan. Pak Masturi mengatakan tidak apa-apa. Saya dengan Pak Masturi berbeda tajam. Akhirnya Pak Masturi mengumumkan orang tadi yang curang-curang tadi. Terpaksa saya sebagai ketua, saya bubarkan kepanitiaan saya, pemilihan umum dibekukan.
Saya dimarahi sama Pak Zeni Petaron di Perta. Saya katanya kok bisa merusak seperti tadi. Habis Pak Masuri nggak jujur. Sudah ada aturannya, kami buat bersama-sama sepakati dia melanggar aturan itu. Maka saya lawan. Tapi meskipun saya melawan, saya dengan senyum aja. Saya tidak melakukan, tidak melakukan perintahnya begini. Itfa billati yahsanu sayyi'ah. Jadi kalau dengan menolak sebuah keburukan dengan kebaikan, dengan senyum kita menolak, jangan dengan apa? Dengan beringas kita menolak, kayak gitu. Dan karena sama-sama kolega dosen, jadi dalam hal ini saya mulai berbeda, tetapi begitulah. Dan mungkin juga kesan mahasiswa saya itu, kalau saya menguasai ujian pada waktu saya membantu dekan mulai, itu pada takut diperiksa. Sakunya, bukunya numpuk di meja. Saya paling rajin. Seluruh kelas di mana ujian dilaksanakan, saya paling rajin memutar seluruh ruang dan mengoperasi buku-buku yang disiapkan di dalam mejanya atau kadang disaku, sontekan. Itu yang paling saya senang bekerja. Sehingga masih takut nyontek, itu bagus sekali. Itu karena saya punya filosofi, jujur lebih penting daripada pintar, angka. Karena mahasiswa rata-rata cari angka, bukan cari kejujuran. Dan saking saya mengajar begitu, kelas saya itu sampai ujian paling tenang mahasiswa saya. Kuliah saya paling tenang. Sampai teman-teman juga melihat, oh ini paling tenang di sini, lainnya berribut tanya jawab dibiarin. Saya enggak. Kalau sudah bertanya, saya tegur. Kalau 2 kali tegur, dijawab terus, saya kasih sonteng pekerjaannya. Jadi kan takut dia. Kalau diconteng itu berarti dia sudah buruk nilainya. Dan ini satu pengalaman saya mengajar di itu. Tapi itu juga bagian dari mungkin semangat saya waktu melawan Partai Komunis yang tidak jujur, sehingga kepada orang yang tidak jujur saya agak suka juga. Termasuk ya dosen-dosen tanya juga yang nggak jujur ya saya lakukan hal itu. Ada pernah di SMS pada saya sering kritik Pak Amin juga sebagai rektor. Tapi ada SMS berkali-kali Pak Medi hati-hati dong, Pak Amin kan orang sufi juga, maka dikikis dia berapa, ya kayak gitu. Tapi saya mengatakan ini anggota senat, kalau senat itu, fungsinya kritik. Tapi kalau berteman, pasti kita saling bersahabat dan sangat akrab. Sehingga waktu saya dihadapkan Pak kemudahan orang Jakarta yang jadi rektor itu sering berbeda, kita kalau rapat dan dia rektor yang penakut waktu itu ada reformasi akan turun, dia nggak mau turun di demonstrasi, orasi itu nggak mau. Nah saya paling mau orasi. Waktu itu kegagalan saya menjatuhkan Soeharto tahun 78, sekarang 98 saya turun lagi dan waktu itu mahasiswa berorasi saya dengan keras melawan sikap rektor yang terlalu lembek menghadapi mahasiswa itu. Sehingga saya dengan Pak Malik selalu tampil di dalam orasi itu. Tapi ya itu pengalaman hidup saja. Dan dalam kerangka itu saya kira yang penting buat saya kejujuran. Saya jalan mengajar paling bagus daripada nilai. Angka itu akibat saja. Tapi kejujuran adalah prinsip dalam hidup. Itu penting buat saya. Sehingga saya tidak berpolitik di sini, tapi saya ambil garis itu lahir dari sikap politik yang keras menghadapi Partai Komunis Indonesia. Sehingga politik tidak bisa dihabisin pada saya. Sehingga saya sampai tahun 74, saya diangkut, dipilih oleh Akbar Tanjung menjadi ketua PBH ini. Kuliah saya sudah selesai tahun 70 dan mata pelajaran sebagian sudah lulus, tinggal 3 mata pelajaran yang belum. Dan selama saya PBH ini, 6 tahun saya di PBH ini, itu 3 mata pelajaran itu belum selesai. Kebetulan Menteri Sosial alumni HMI tanya pada saya, ada kuliah sini aja, jangan Jogja lah, ngapain Jogja. Tapi kalau saya kuliah lagi sini, absensi lagi malas saya kepengen lanjutkan saya di Jogja. Tapi saya belum saya tempuh karena saya capek. Kalau ujian Jogja ke Jakarta itu pasti capek. Jadi saya terpaksa nggak bisa. Lalu kata Pak Men, sekarang mulai hari ini Anda kalau mau ujian, tiket ambil di kantor saya. Saya sampai 3 kali ujian itu menggunakan tiket Pak Menteri Sosial. Jadi supaya tidak capek. Saya kalau kereta api 12 jam, udah macet. Sampai di sini ujian sudah
pusing kita mau cuci. Jadi itu akibatnya saya mendapat fasilitas ujian sampai selesai, sehingga di 99 persis selesai. Tadi saya skripsinya dibimbing oleh Pak Samsudin. Setelah Pak Samsudin selesai, orangnya terlalu baik dengan saya. Begitu baca tulisan saya, ya sudahlah, saya tanda tangani, sudah setuju aja. Jadi saya nggak pas juga, tapi ya, itu di pemberian dari dekan saya dan pembimbing saya di ACC langsung. Setelah selesai, ayah saya meninggal dunia. Saya kembali ke Brebes selama 4 bulan untuk memelihara perjalanan pesantren di lancar, dan kita mengatur segala satunya yang ada di dalam pesantren. Pulang ambil kira-kira bulan Januari, saya ke Jogja lagi mau ambil ijazah lah sekarang. Begitu ambil ijazah, sedang mau ngambil ketudekan. Kata Pak Sam, sudah lo sini aja mengajar. Pak, mengajar apa Pak? Saya tidak bisa apa-apa. Sudah Anda mengajar. Tahu-tahu pelajaran saya diputuskan oleh Pak Harun Nasution, yaitu perkembangan teologi Kristen modern itu. Jadi itu materi kuliah yang diberikan oleh sidang Jakarta. Saya tidak tahu perlu ada pelajaran ini. Waktu itu yang pegang sini adalah Karel Singren, orang Belanda. Maka saya memberi asisten saya pada dia, lalu diberikan pada saya setelah pas Pak Karel berhenti dari Fakultas Hukum. Itu pada akhirnya. Dan saya dengan kuliah seperti tadi, saya punya rekayasa sendiri waktu itu. Kuliah IAIN ini harus dipertemukan dengan UKDW, Universitas Universitas Kristen Dewa Unggalasan. Kuliah saya PTK itu selalu bersama-sama mereka dan bersama-sama kentungan calon pastor. Saya senang sekali, masih saya lebih pintar ternyata kalau diskusi soal Tuhan, soal Nabi, soal macam-macam itu lebih pintar daripada orang-orang calon pastor dan pendeta. Pertanyaan Tuhan itu susah dijawab dalam ruang. Dan itu saya bangga. Setelah Mas Yasudin kita berikan mata pelajaran PTKM, tapi sekaligus kita bagian visi kita sesuai dengan Islam, sehingga selalu mata pelajaran itu ada 2. Kristen dilihat dari orang Yahudi dan penelitiannya, dan Kristen dipandang dari orang-orang yang kritis di dalam intern perdebatan Katolik dan Protestan, dan Kristen dalam menurut pandangan Al-Quran. Dan itu menjadi lengkap mahasiswa itu, dan itu ada keberanian untuk diskusi berdebat itu, untuk supaya akal pikiran itu jalan. Nah, saya kembali, akal pikiran itulah sebenarnya yang menghidupkan jiwa kita. Jadi kalau kita seperti Pak Musa tadi, batin kita, rohani kita suruh tidak bicara politik, rasanya mati kita, ya kan? Kalau rohani saja yang dihidupkan, fisiknya, politiknya enggak, wah itu kita bisa linglung malahan. Saya punya teori dalam anti linglung itu. Apa tuh? Saya sejak kecil sampai dewasa, ya saya menjadi mahasiswa. Ayah saya itu kan diskusi di rumah, kakak saya suka diskusi di rumah, dan ngeyel-ngeyel di ruang. Dan itu ternyata barokah bagi saya. Sehingga sampai tua, kita sering debat sama anak saya, sama istri saya. Dan itu ternyata jadi obat kesuburan saya. Sebenarnya berdebat di rumah, terus-menerus, apakah cucu, apakah anak, itu mencerdaskan kita untuk tidak cepat linglung. Linglung itu adalah pekerjaan otak. Ya, yang ada dalam jiwa kita, jiwanya cinta, otaknya berjalan. Nah, itu menarik buat saya. Jadi batin jalan, otak jalan. Ini Imam Ghazali yang kali itu ini disebut sebagai ilmu ma'rifatnya yang bekerja, hati dan otak. Dengan itu saya kira penting. Saya buat resep sekarang pada setiap orang tua pensiunan, Pak, cucu-cucu ibu, cucu ayah atau bapak selalu diajak untuk berproyek dengan simbah sama bapaknya, supaya di rumah itu selalu rame main caturan sama cucu-cucunya, sehingga kalau anak memberikan nakal pada kita, itu obat buat kita. Ternyata nakal itu adalah obat buat kita, dan itu adalah nikmat yang diberikan Allah pada kita, sehingga anak dan cucu kita nakal selalu harus dilayani dengan baik. Teman saya yang seangkatan saya itu Akbar Tanjung. Akbar Tanjung orang terhormat. Di rumah
nggak bisa ngomong, istri saya nggak bisa debat, karena pemimpin di luar. Istri nggak bisa ngomong, anak-anak sama sakti nggak pernah melayani pembicara dengan ayahnya. Cepat, apa yang terjadi? Begitu kemarin Agustus saya datang ke ulang tahun dia ke 77, saya terus kaget. Begitu saya ajak salaman dengan saya itu, kira-kira pertanyaan ini mana kan? Anda siapa namanya? Kurang ajar ini orang segala linglung namanya. Saya tanya sekretarisnya, mengapa jadi cepat linglung? Itu kan sangkatan saya lebih tua dari dia. Dia bilang gini, bapak itu selalu dihormati, di keluarga diam semuanya, nggak ada yang berani bantah, nggak ada. Sampai dia menjadi pejabat, sepi dari perdebatan dalam rumah. Sehingga saya bilang saya, di rumah adalah obat untuk anti linglung. Tapi kalau di rumah tidak ada pembicaraan dan perdebatan dalam ruang, kita cepat linglung. Saya mudah-mudahan pengalaman ini menjadi sangat penting kalau semuanya masih kita alumni Usuluddin, ciptakan rumah itu menjadi perdebatan yang sehat, asal sopan. Dan itu dengan begitu ya menjadi obat sekaligus buat kita yang hidup pada masa sekarang, saat-saat menjelang masuk yang kuburan. Itulah mungkin cerita saya tentang obat untuk anti linglung. Ya, ini menarik. Perlu begini. Perlu ada mental. Perbedaan adalah rahmat. Supaya kita cinta perbedaan. Jangan dendam. Dan kalau kita menolak, harus yang kebaikan. Itu semuanya baiknya. Jadi kalau itu terjadi interaksinya seperti tadi, kita tuh senang hidup kita, meskipun dalam keadaan perdebatan di internal, istri dengan kita, dan mungkin anak dengan kita tidak persoalan. Dan saya punya prinsip dengan istri saya harus menjadi alarm buat saya atas semua tindakan saya. Kalau ada yang tidak beres, bicara dengan saya. Itu bagi saya sampai hari ini, supaya masalah-masalah itu bisa tidak terjadi secara beruntun dan terus menerus. Demikian sekitar pengalaman hidup saya sampai menjadi pensiunan selama 10 tahun saya pensiunan mengajar. Tapi saya katakan lillahi ta'ala, gaji saya yang tiap bulan, karena saya waktu itu ditunjuk di BUMN. Jadi setiap bulan saya berikan pada mahasiswa untuk kopi buku-buku. Sehingga uang semesteran saya berikan sama mahasiswa saya yang untuk kopi buku saya. Kalau enggak salah. Jadi itu kerja saya. Oke, selamat berjuang.